Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan bahasa di pertemuan mata kuliah sejarah desain. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas bahasa rupa lanjutan dari subbab materi sejarah desain yang lalu ya. Nah, kita sudah sampai di pertemuan ketiga ya kalau nggak salah ya, betul ya. Nah, kita akan melanjutkan, berarti ini pertemuan keempat. Bener ya, ini udah 1, 2, 3, 4. Setelah terakhir kemarin kita membahas mengenai IP lokal ya, dan beberapa artefak sejarah. Nah, sekarang kita akan membahas suatu ilmu yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan yang berkaitan dengan sejarah desain. Kita baca bersama dulu, kemudian kita bedah per makna kata ya. Bahasa rupa. Nah, ini ada bukunya teman-teman ya. Penulisnya adalah Profesor Primadi Tabrani. Ini adalah almarhum ya, almarhum Profesor Primadi Tabrani. Beliau dulu juga adalah salah satu dosen saya waktu kuliah Magister Desain di Bandung. Beliau adalah dosen dari ITB ya, ITB Bandung ya. Nah, baik, ini salah satu buku beliau. Bukunya ada banyak ya nih. Ini menjadi rujukan internasional bagi cendekia yang ingin mengkaji bahasa-bahasa rupa tradisi ya. Bahasa rupa tradisi itu berarti bahasa rupa yang diciptakan di zaman prasejarah atau pada zaman sebelum perkembangan modern ya teman-teman ya. Jadi bahasa rupanya orang modern itu belum tentu bisa membaca. Oleh karena itu ada buku panduannya. Nah, menarik, nanti kita akan membahas bagaimana cara membaca visual tradisi. Kalau di kita nanti ada beberapa, di antaranya ada relief dan wayang beber. Ya, jadi ini tolong disimak sebaik mungkin karena ini menarik sekali untuk teman-teman bisa bahas bersama ya, agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu bermanfaat dari perkuliahan ini. Baik, kita baca dulu ya. Bahasa rupa lahir pada tahun 1991 di ITB ketika Pak Primadi berhasil menyelesaikan penulisan satu peti disertasi berukuran 58 kali 33 kali 27 cm. Jadi yang dimaksud peti ini data ya. Jadi saat kita bikin skripsi, saat bikin pelaporan TA, saat laporan tesis ya, kalau TA atau skripsi itu untuk S1. Nah, kalau untuk S2 itu sebutannya tesis. Dan kalau untuk S3 itu sebutannya adalah disertasi. Nah, data tesis saya juga dulu banyak segini ya, setebal ini kurang lebih ya. Kalau S1 karena saya sifatnya TA, bikin film animasi itu ya, waduh itu banyak sekali ya. Mungkin satu kardus ya gambar-gambarnya karena saya menggunakan metode tradisional waktu itu. Gambar di kertas. Nah, saya yakin teman-teman nanti kalau yang bikin penelitian skripsi atau TA pasti punya data yang banyak ya, tapi bedanya kalau teman-teman sekalian yang ada pada era yang lebih modern sekarang mungkin datanya dalam bentuk format digital ya. Mungkin kalau ditanya berapa banyak datanya, sekian giga, sekian tera. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Secara sederhana, bahasa rupa merupakan segala karya visual yang bercerita. Karya visual ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ruang, waktu, datar, dan naturalis, perspektif, momen, opname, atau dalam kurung NPM. Jadi tadi RWD,
dan NPM. Karya visual RWD banyak ditemukan pada budaya visual ketimuran. Berbeda dengan NPM yang tumbuh menjadi kaidah-kaidah modern ilmu seni rupa Barat. Nah, ini menarik ini ya. Biasanya yang Barat itu rujukannya ke Romawi, ke Yunani. Kalau ketimuran itu bangsa-bangsa Austronesia. Nanti kita bahas ya. Semoga dibahas di sini. Nah, kalau tidak bahas akan saya tambahkan. Pak Pindi, anak kedua Pak Primadi, turut mengisi telaah desain volume 6 dan memaparkan lebih lanjut tentang bahasa rupa. Kita lanjutkan. Kita baca dulu ya. Jadi ini sebatas tentang pengertian dulu. Jadi ini teman-teman kalau waktu di kampus ITB atau di Unikom, di beberapa kampus, ini menjadi salah satu mata kuliah tersendiri. Ya, tetapi saya memasukkan sangat relate dan relevan dengan mata kuliah sejarah desain. Ya, jadi ini tetap penting sekali untuk teman-teman ketahui. Saya cek dulu. Oke, record. Baik, saya lanjutkan. Anatomi bahasa rupa. Komunikasi dimulai sejak manusia menginjakkan kaki di bumi. Namun sebelum huruf dan bahasa tulisan tercipta, bagaimana kita berkomunikasi, ya kan? Pada masa prasejarah yang belum mengenal teks, manusia merangkai cerita dengan bahasa rupa, baik dari proses kreasi maupun menafsirnya. Nah, jadi kita sudah membahas teaser-teasernya. Jadi sebelum ada tulisan, lebih dulu ditemukan visual atau gambar, ya. Cerita yang dipaparkan melalui teks kita pahami dari kata yang dirangkai menjadi kalimat, yang kemudian dirangkai menjadi paragraf. Dan baru kita dapatkan cerita keseluruhan. Kali ini berkebalikan dengan model komunikasi visual atau bahasa rupa yang dimulai dari memahami seluruh gambar terlebih dahulu, baru merinci menjadi kata. Dan barulah kita mendapatkan ceritanya. Bahasa rupa sangat dekat dengan dunia desain, terutama desain komunikasi visual. Ya, karena bahasa rupa itu ibarat seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, ilmu untuk memahami visual tradisi ya, apalagi DKV. DKV itu selalu berkutat dengan visual. Ibarat kita itu orang yang ahli ngomong di bidang visual. Kita orang-orang DKV itu adalah orang yang dicetak untuk ahli berbicara dengan bahasa visual. Nah, kalau tidak belajar bahasa rupa, ya, kita tidak bisa mempelajari visual tradisi, kita tidak akan bisa memahami akar budaya kita. Seperti kemarin kita sudah bahas ya, asal-usul Gundam, asal-usul Gundam ya, itu berasal idenya dari jubah Ronin atau armor dari Ronin Warrior atau jubah zirah perang dari para kesatria samurai. Yang lebih detailnya terinspirasi dari armor Date Masamune misalkan, ya kan? Nah, jadi kita harus mencari sebenarnya selama ini kita kurang menggali visual tradisi kita, sehingga kita selama ini hanya menjadi pengekor. Oke, kita musik film sudah maju, tetapi alangkah bisa lebih maju lagi kalau lebih banyak. Saya bukan mengatakan tidak ada, ya, kita harus lebih banyak lagi ya menggali visual-visual tradisi untuk kita kemas menjadi IP atau kekayaan intelektual. Nah, itu nanti kita juga bahas teman-teman. Tapi saya ingin menyampaikan teasernya dulu agar teman-teman itu bisa lebih paham. Baik, kita lanjutkan ya. Komunikasi visual bukan hanya desain, tetapi we sign ya, tapi kita yang mendesain ya. Di dalamnya terdapat dua pihak yang terlibat, penggambar atau penutur dan pemirsa. Dalam berkomunikasi secara visual, kreator tidak hadir di tempat dan waktu yang sama dengan pemirsanya, sehingga pemirsa hanya bisa berinteraksi dengan karya, tapi tidak secara langsung dengan sang kreator.
Untuk menciptakan sebuah gambar, kreator menuangkan apa yang dipahaminya dari sebuah peristiwa yang terdiri dari beberapa kejadian. Lingkaran peristiwa inilah yang menjadi kunci dari bahasa rupa. Dalam menceritakan sebuah peristiwa, plotnya harus jelas terlebih dahulu. Uniknya, bahasa rupa dapat membuat kita memahami sebuah cerita tanpa teks hanya dengan menggunakan gambar. Gambar merupakan sejumlah imaji yang saling berhubungan dan oleh karenanya memiliki arah lihat. Tanpa diarahkan, kita mengerti dari mana ceritanya berawal. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini menjadi suatu materi yang penting? Bahasa rupa itu ibarat orang Jepang yang belajar dasar bagaimana membuat komik, animasi, dan karya-karya visual. Bahasa rupa itu ibarat dari orang-orang Amerika yang mempelajari ilmu how to draw and create comic, bagaimana mereka membahas film, bagaimana mereka membuat bahasa-bahasa film, ya. Jadi kita juga harus mempelajari ini ya agar ke depan nanti karya kita bisa memiliki kaidah-kaidah dari visual tradisi tetapi memiliki nilai cita rasa global dan internasional. Nah, kalau teman-teman sudah mulai melihat karya-karya saya atau sudah mulai membaca buku komik saya, di situ teman-teman akan melihat hal-hal yang berbeda dibanding dengan buku komik pada umumnya. Oke, kalau teman-teman membandingkan komik saya dengan komik Naruto dan One Piece tentu jauh berbeda. Karena Jepang sendiri juga membangun industrinya sudah jauh sekian dekade ya, bahkan lebih puluhan tahun lebih awal daripada Indonesia. Tetapi pun seperti itu saya bisa bertanggung jawab ya. Jadi buku-buku komik saya sudah dibaca oleh ribuan pembaca. Terakhir datanya ada 6.000. Saya yakin setiap bulan, setiap tahun jumlahnya bertambah ya. Barangkali ya itu dipengaruhi juga dari faktor visualnya. Ya, barangkali teman-teman nanti bisa inisiatif ya riset kira-kira bahasa visual dari komiknya Pak Ayub itu seperti apa. Ya, atau bahasa visual dari karya-karya kreator Indonesia itu seperti apa. Ya, bahasa visual dari Joko Anwar itu seperti apa. Ya, atau bahasa visual dari Deddy Mizwar itu seperti apa. Atau dari seniman-seniman Joko Pekik itu gimana. Alfandi itu seperti apa, atau yang bahasa-bahasa visual video klip misalkan ya, pencipta video klip kita salah satunya Dimas Jaya Diningrat misalkan. Nah, itu bahasa visualnya seperti apa ya, kita harus memperbanyak perbendaharaan visual di kepala kita lalu kita bedah dengan inisiatif sendiri. Oke, mungkin Pak Aib tidak memberikan tugas secara langsung, tetapi saya membebaskan teman-teman untuk berinisiatif bereksperimen. Kalau tugas saya mungkin cukup dari UTS dan UAS saja. Karena saya ingin mempermudah teman-teman ya. Barangkali ada yang bekerja, ada yang begini bisa membagi waktu. Tetapi silahkan bagi teman-teman yang suka tantangan dan ingin bisa lebih maju lagi, silahkan berinisiatif bereksperimen dengan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam menceritakan sebuah peristiwa, plotnya harus jelas terlebih dahulu. Uniknya, bahasa rupa dapat membuat kita memahami sebuah cerita tanpa teks hanya dengan menggunakan gambar. Gambar merupakan sejumlah imaji yang saling berhubungan. Jadi imaji di sini bisa disimpulkan suatu komponen dalam tiap gambar ya, teman-teman ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karya visual RWD sering ditemukan pada budaya ketimuran, termasuk dalam warisan budaya Indonesia. Wayang beber adalah salah satu contoh karya visual warisan budaya kita yang menggunakan bahasa rupa yang rumit. Karya visual lain yang menjadi warisan budaya dunia adalah relief Candi Borobudur. Nah, saya yakin sekian persen dari mahasiswa tidak tahu apa itu wayang beber.
Nah, silakan. Kalau sudah ada yang tahu, silakan komen di kolom chatting atau di kolom komentar ya. Pak, saya sudah tahu tentang wayang beber dari daerah ini, daerah ini, daerah ini. Ya, ceritanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini wayang beber, teman-teman. Nah, kalau kita tidak bisa bahasa rupa, kita tidak akan paham ceritanya seperti apa. Ya, jadi gaya gambarnya hampir mirip dengan wayang kulit. Nah, oleh karena itu saya kemarin sudah menyampaikan ya, kurang lebih ada inisiatif eksperimen bagaimana kita mengawali gaya gambar Indonesia dengan gaya gambar wayang. Nah, ini perhatikan, ini sudah ada yang bisa memahami. Oke, kalau belum nggak apa-apa, karena kita masih contoh aja. Ini salah satu contoh karya dengan bahasa rupa, ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana membaca visual bahasa rupa itu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba mengupas bagaimana kita membaca bahasa rupanya. Nah, ini contoh salah satu artefak tradisi bahasa rupanya dulu, teman-teman, dari wayang beber. Nah, ini contoh saya cuma satu. Silahkan teman-teman nanti bisa bereksperimen. Kira-kira ada berapa banyak sih wayang beber itu. Jadi wayang beber itu namanya dibeber ya teman-teman ya. Jadi dari namanya udah ketahuan dibeber. Jadi kalau wayang kulit itu diperagakan dengan dalang. Ya, dalang ini juga ada dalangnya ya. Dalangnya memperagakan di kalau wayang beber itu bentuk gulungan dipasang ya di layar, langsung sudah bentuk visualnya jadi penontonnya ada di belakang dalang. Ya, kalau wayang kulit kan penontonnya di depan dalang, dibatasi dengan layar yang dinikmati shadow-nya ya, bayangan hitamnya. Tapi kalau wayang beber ini sudah digulung, dipasang, nah dalangnya tinggal ngomong ya. Tinggal ngomong dia. Nah, ini misalkan tokoh-tokoh siapa, dia bercerita di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang definisi sejarah desain. Ya, kita sudah perkenalan dengan ilmu-ilmunya, cabang-cabangnya. Pada pertemuan kedua, kita sudah memahami, ya, kita evaluasi dulu teman-teman. Ya, kita sudah memahami perbedaan antara DKV, perbedaan dari desain dan seni ya. Jadi kalau seni murni lebih ke subjektif, DKV lebih ke objektif. Intinya kalau desain itu menciptakan karya berdasarkan permasalahan terlebih dahulu, baru kita menciptakan karya ya. Misalkan dalam contohnya ya, dalam contoh karya Pak Ayub di sini ya, misalkan ya. Nah ini contohnya karya Pak Ayub. Pak Ayub menciptakan karya desain karena ada permasalahan. Kenapa saya menciptakan komik Ultimate Glad yang memiliki genre tokusatsu religi ya, karena ada permasalahan. Ternyata segmentasi tokusatsu religi itu belum terpenuhi. Kalau di Malaysia sudah banyak karya tokusatsu religi, di Indonesia belum ada. Makanya saya menciptakan karya tersebut. Ya, memang idealnya tokusatsu itu harus dalam bentuk audiovisual, minimal film ya. Tetapi tidak apa-apa juga karena tokusatsu bisa diaplikasikan ke berbagai media karena dalam jurnal penelitian juga ada yang namanya komik tokusatsu atau tokusatsu manga. Ya, bahkan Jepang pun itu di Jepang, negara Jepang
tidak hanya memproduksi tokusatsu dalam bentuk film, tapi juga pada manga. Jadi saya berinisiatif yang kira-kira sesuai dengan budget saya, kemampuan saya menciptakan komik tersebut untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan sehingga menjadi solusi. Sehingga setelah adanya Ultimate Glad, ya di sini ada segmentasi yang terpenuhi. Jadi kebutuhan segmentasi tokusatsu religi terpenuhi, jadi menyelesaikan. Nah, berbeda dengan lukisan, kita boleh berekspresi saja, belum tentu itu sesuatu yang menyelesaikan suatu permasalahan. Apakah hanya sekedar informasi, berekspresi itu boleh-boleh saja. Kemudian evaluasi dari pertemuan ke berapa ini? Ketiga. Nah, ini intinya himbauan agar teman-teman berinisiatif ya. Berinisiatif untuk menciptakan IP lokal kalian ya, baik dalam bentuk karakter fiksi ya atau dalam merchandise. Nah, ini ya. Karena di negara lain itu pemerintahnya sudah jauh melangkah ke depan ya, memberikan kucuran dana yang sangat banyak untuk menyelesaikan proyek-proyek yang mengangkat budaya lokal. Nah, walaupun kita belum ada, nggak apa-apa, kita gunakan saja. Ya, apa sumber daya yang kita miliki apa? Misalkan Pak Ayub ya, punya waktu, punya tenaga, ya sudah pakai itu aja. Ya, untuk menyelesaikan suatu IP yang bermanfaat. Ya, teman-teman bisa nanti menciptakan karakter fiksi untuk dijadikan merchandise, untuk dijadikan komik, buku komik, komik strip di Instagram, film animasi YouTube, bebas ya. Nah, baik, itu saja mungkin hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya di live chat, boleh bertanya di kolom komentar, atau silahkan teman-teman bertanya di grup WhatsApp ya, kita bisa diskusi di situ. Baik teman-teman, jadi ini wawasan yang harus kita nikmati, yang harus kita pahami. Semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Berarti ini pertemuan keempat, sampai ketemu di pertemuan ke-5. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.